guru, digugu dan diburu. Sistem pendidikan Indonesia saat ini emang lagi krusial banget. Bahkan mungkin kalau dulu tuh bilangnya kalau tanpa kekerasan atau nggak dikerasin gitu suaranya ketika ngajar itu nanti mentalnya loyo gitu ke siswa ya. Gitu. Karena Rasul kan juga mengajarkan misalnya ajarkan anakmu sholat setelah 7 tahun. Ya. Kalau tidak mau pukul. Gitu. Pukul di situ kan sebenarnya bukan pukul hakiki, bukan pukul yang sebenarnya. Iya. Tapi ditegaskan gitu. Iya, betul. Dipaksakan dengan proses pendidikan yang lebih baik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilam, selamat datang di Unilam Talks di luar jam kuliah. Masih dengan aku Nisrina yang akan menjadi host di episode kedua kali ini. Mungkin minggu lalu kita udah bahas kesehatan nih. Kali ini kita bakal bergeser untuk bahas terkait guru, digugu dan diburu. Sistem pendidikan Indonesia saat ini emang lagi krusial banget. Mulai dari isu guru honorer yang dipidana hingga kurikulum merdeka yang dinilai bobrok. Padahal pendidikan juga merupakan salah satu pionir untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau hari ini kita nggak dibenahi, bagaimana ke depannya? Penasaran gimana obrolan kita? Tentunya aku nggak bakal ngobrol sendirian. Di tengah-tengah kita sudah ada guest star yang merupakan Rektor Universitas Selatan Samashiro. Ini dia Bapak Kiai Haji Saleh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak udah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama, ya. Buat sharing-sharing sama teman-teman Unilam di rumah. Pak, seperti judulnya nih kita hari ini menarik banget. Guru, akronim dari digugu dan diburu. Diburu ya? Iya, ya karena aku sebelumnya udah kepoin background Bapak nih yang merupakan pengabdi pondok pesantren dan juga mengamandoi proses perkembangan dari Universitas Selatan Samashiro dari zaman sebelum jadi universitas ya Pak. Dan juga seorang penulis sekaligus pendiri pondok pesantren itu semua diburung sama Bapak ini, Masya Allah. Tentunya Bapak udah melewati banyak asam garam kehidupan nih, dan bahkan sebagian kehidupannya didedikasikan ke dalam pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan nih Pak, menurut Bapak sebagai seorang rektor dan seorang pengamat pendidikan dan juga kesejahteraan guru maupun dosen, menurut Bapak yang paling dikhawatirkan dari pendidikan Indonesia saat ini itu apa sih Pak? Ya, melihat pentingnya pendidikan ya. Bahkan lebih penting daripada proses pengajaran, transformasi ilmu maksudnya. Transformasi ilmu juga hal yang penting, tapi pendidikan itu lebih penting. Karena dalam Islam terutama yang mengutamakan pembentukan karakter akhlak gitu. Jadi proses pendidikan ini lebih penting daripada proses pengajaran, meskipun dua-duanya sama-sama penting, ibarat dua sisi mata uang sebetulnya. Apa yang kita khawatirkan dalam proses pendidikan generasi di Indonesia gitu. Yang paling kita khawatirkan justru dari sisi pendidikan karakter, pendidikan akhlak ya gitu. Bahkan banyak orang berasumsi misalnya proses pendidikan itu misalnya di perguruan tinggi malah diturunkan atau bahkan hilang gitu. Menurut saya proses pendidikan itu tidak boleh hilang di semua level gitu. Betul. Oleh karena itu pendidikan akhlak itu sangat urgent, sangat penting, merupakan bagian tak terpisahkan yang harus diperhatikan lebih daripada proses transformasi ilmunya gitu. Kalau saya melihat itu lebih urgent gitu. Jadi khawatir kita kalau generasi kita dicekoki ya dengan berbagai pengetahuan yang sangat luar biasa, kompetensi yang luar biasa, tidak disertai pendidikan karakternya. Gitu. Iya. Itu yang kita khawatirkan. Iya betul. Berarti pendidikan karakter di sini bagian yang paling terpenting ya. Iya. Buat dibenahi dulu gitu. Buat dibenahi konsisten dari usia dini sampai usia dewasa. Gitu. Iya. Nih Pak, aku punya data yang dirilis sama World Top 20. Katanya kalau Indonesia sendiri mempunyai kualitas pendidikan Indonesia pada tahun 2023 itu ke-67 dari 203 negara atau ke-12 dari 12 negara di Asia kayak gitu. Itu ranking terakhir gitu. Jadi sebetulnya belum ada perkembangan yang secara signifikan dari sistem pendidikan Indonesia. Jadi yang paling
yang paling sulit atau yang paling yang perlu bener-bener penting nih dari dasarnya gitu untuk diperbaiki kayak gitu. Menurut Bapak selain pendidikan karakter apa tuh Pak? Oke. Informasi seperti ini sebetulnya sudah kita dengar dari dulu ya. Bahkan selalu kita diisukan bahwa kita di ASEAN pun tertinggal gitu. Bahkan dari negara tetangga yang dulu belajar ke kita sudah mengungguli kita gitu. Itu sering saya dengar. Saya sebagai bagian daripada praktisi atau pelaksana pendidikan ya. Bukan berarti tidak penting gitu. Saya sedikit mengabaikan gitu. Kita kembali ke dalam substansinya, yaitu bagaimana proses pendidikan di negara kita ini diurus dengan baik, dibenahi dengan baik. Kalau pertanyaannya sisi mana, semua sisi gitu kan. Internal, eksternal, intrakurikuler, ekstrakurikuler gitu kan. Kemudian sumber daya manusianya, perhatian para pengambil kebijakan gitu lah. Keberpihakan para pengambil kebijakan kepada sektor pendidikan. Sederhana misalnya soal budget, soal anggaran gitu, walaupun itu bukan nomor satu ya. Iya. Tapi dia kan harus akumulasi, bagian tak terpisahkan gitu. Maka pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah tentu bertanggung jawab untuk berupaya meningkatkan proses pendidikan di negeri kita. Tapi kami sebagai praktisi sebetulnya pelaksana di lapangan gitu ya. Bahasa gampangnya diperhatikan atau tidak, ada anggaran atau tidak, kita berjalan gitu kan. Seperti kita sebagai stakeholder ya. Kita berjalan saja gitu dengan sebuah komitmen, dengan kepedulian, dengan perhatian, dengan rasa tanggung jawab gitu kan. Bahwa kita pastikan generasi kita harus lebih baik. Dengan bahasa dulu kita mendapatkan, memakan, menikmati sesuatu hasil karya orang tua gitu. Bagaimana kita melahirkan, memberikan gitu kepada generasi-generasi berikutnya. Iya, betul. Bentuk tanggung jawabnya seperti itu. Keterpanggilannya seperti itu kira-kira. Berarti kalau anggaran ya urusan belakangan. Intinya tuh ini jalankan aja dulu begitu. Ya. Nah Pak, kalau kita disambungkan nih dengan isu yang lagi viral, isu guru honorer, ibu siapa ya? Ada salah satu guru yang ternyata dia terjerat kasus kekerasan. Tapi memang 11 November kemarin udah bebas, sudah dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Katanya dia atas kasus penganiayaan terhadap siswa kelas 1 SD. Lalu ini berakhir menjadi korban kriminalisasi guru. Nah mirip dengan cerita itu nih Pak, gimana sih tanggapan Bapak terkait salah satu guru nih yang masih menggunakan kekerasan, alasannya itu untuk mendisiplinkan murid kayak gitu. Atau mungkin bahasa kita tuh bintal, bimbingan mental kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang mungkin nggak terangkat media, tapi pasti ada aja yang masih menggunakan atau beralasan itu untuk mendisiplinkan murid. Menurut Bapak kekerasan seperti itu meskipun hal yang paling terkecil dilakukan, itu bisa ditoleransi atau enggak gitu dengan alasan mendisiplinkan murid begitu Pak? Ini memang sebuah dinamika ya, sebuah perjalanan sejarah ya pendidikan di Indonesia gitu. Seingat saya dulu gitu, karena saya ini generasi 60-an lahir ya. Saat itu sulit sekali mencari sekolah gitu. Dan karena itu guru itu sangat terhormat di mata para wali murid ya, sangat terhormat. Sehingga para wali murid tuh menitipkan anak itu totalitas misalnya. Jadi datang ke sekolah itu pesantren atau ke lembaga gitu. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, saya mau nitipkan anak nih. Gitu. Saya serahkan total. Mau di hitam, mau di merah saya serahkan gitu. Jadi trustnya sangat tinggi gitu. Sehingga ketika ada proses disiplin terjadi dari guru gitu. Baik murid maupun orang tua itu menerima total dengan ikhlas gitu. Nah, sekarang ada pergeseran memang dengan undang-undang bullying misalnya. Ada hak asasi manusia gitu. Sehingga ada sebuah paradigma baru ya. Jadi sebuah pergeseran merespon peristiwa-peristiwa dalam proses pendidikan di sekolah gitu ya. Sehingga guru-guru trustnya menurun di mata mereka, bahkan
ketika ada tindakan-tindakan tegas untuk menegakkan disiplin gitu, itu kadang-kadang mereka komplain, protes, tidak menerima, bahkan dibawa ke ranah hukum misalnya, itu terjadi. Seperti yang Bu Sutarni tadi ya, itu memang sangat memprihatinkan dalam dinamika proses pendidikan di negeri kita ini. Gitu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Gitu. Jadi di negara lain saya dengar bahwa guru itu sangat terhormat. Gitu. Betul. Memang harusnya begitu dihormati kan, karena mungkin kita melihat dari kasus Ibu Supriani sendiri kayak gitu Bu, gitu Pak. Ternyata Pak, berarti kekerasan sekecil apapun, alasannya apapun itu nggak ditoleransi ya. Bahkan mungkin kalau dulu tuh bilangnya kalau tanpa kekerasan atau nggak dikerasin gitu suaranya ketika ngajar itu nanti mentalnya loyo gitu ke siswa ya gitu. Bahkan ibuku sendiri juga merasakan kayak gitu. Kayak kalau semisal ngaji nih kayak gitu, dipukul kayak gitu. Dan itu orang tua dari ibuku nggak marah kayak gitu Pak. Cuman mungkin beda lagi dengan sekarang, ada undang-undang perlindungan anak kayak gitu kan. Namun dari undang-undang sendiri ada pro kontranya nih Pak. Bisa jadi adanya undang-undang, kita dinaungi oleh undang-undang, malah ke muridnya itu malah menyelewengkan hak undang-undang tersebut. Kayak mungkin bapaknya punya pejabat tinggi kayak gitu, dikit-dikit dilaporin kayak gitu. Karena merasa bahwa dia dilindungi undang-undang karena dia di bawah umur kayak gitu. Menurut Bapak, kalau misal ada orang yang menyelewengkan undang-undang tersebut kayak gitu, sebaiknya sikap dari orang tua sendiri nih biar nggak mentah-mentah gitu, nerima informasi atau aduan dari anak yang ternyata mendapat kekerasan, tapi ternyata bukan begitu adanya kayak gitu. Cuman mengadu domba. Bagaimana tuh Pak? Sikap orang tua. Kalau saya sebagai guru dulu ya. Saya sebagai guru tetap istiqomah dan konsisten pada tanggung jawab kita sebagai guru untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran semaksimal mungkin sampai penegakan disiplin. Itu prinsip gitu. Adapun orang tua ya menerima atau tidak, mungkin di sini ada dua pihak yang harus berkomunikasi dengan baik. Jadi pihak guru dengan pihak dalam atas nama sekolah dan pihak orang tua atas nama masyarakat mungkin harus terjadi komunikasi. Meskipun saya tidak mau mengeneralisir ya, bahwa ini sifatnya kasuistis gitu kan. Banyak juga di zaman sekarang orang tuanya itu yang rela menyerahkan kepada guru, kepada sekolah yang sudah dia pilih sebelumnya dengan berbagai pertimbangan, dia serahkan total gitu. Kami sebagai pelaksana di lapangan sebagai guru ya itu ya harus berusaha mengemban amani dengan baik gitu, dan mendisiplin itu penting gitu, pembinaan mental itu penting, pembentukan karakter itu penting, yang memang kadang-kadang teorinya harus sedikit dipaksakan gitu. Nah proses pemaksaannya lewat disiplin yang mungkin ujung-ujungnya ada konsep reward and punishment gitu. Nah saya pikir rewardnya bisa digeser gitu. Kalau reward maupun punishment bisa digeser. Kalau dulu punishment itu misalnya dengan ketegasan yang berakibat pada kekerasan, mungkin ketegasannya tidak harus dirubah, tetap tegas gitu. Kemudian kekerasannya dihilangkan, misalnya sanksi itu harus ada gitu, punishment itu harus ada dalam rangka mendorong, menstimulan bahwa memastikan proses pendidikan ini terjadi, tinggal digeser misalnya sanksinya yang dulunya menjadi push up dan dipukul misalnya, sekarang misalnya dengan suruh menghafalkan ayat Al-Quran atau suruh membuat puisi atau suruh membuat karangan, itu kan bisa gitu. Tapi aku setuju juga sih Pak. Aku setuju kalau ternyata reward and punishment mendingan diadakan seperti itu daripada bintal yang malah bersifatnya kekerasan gitu kan. Aku sendiri juga merasakan waktu itu dibintal nih waktu aku kelas 1 SMA kayak gitu. Karena aku ikut salah satu organisasi di sekolahku, lalu aku perlu dibintal. Padahal memang guru tersebut juga tahu terjadinya senioritas kayak gitu dengan adanya bintal-bintalan seperti itu, kayak dihukum ke sawah kayak gitu, kayak merangkak ke sawah, terus bahkan push up di tengah jalan jam 3 subuh kayak gitu. Cuman memang karena banyaknya kasus bintal yang berujung kepada senioritas yang makin memparah gitu ya Pak, akhirnya dihilangkan kayak gitu, dengan terbukti bahwa waktu itu aku setelah aku kelas 3 SMA
aku pernah dihukum karena aku kesiangan. Dan ternyata punishment-nya yang dikasih ke aku adalah aku perlu menghafal juz 30 kayak gitu. Dan itu mendingan seperti itu kayak gitu. Dan akhirnya udah aku hafalin hari itu ketika jadi penghafalan itu harus hari itu. Kalau aku nggak hafal aku nggak bisa masuk kelas kayak gitu. Jadi pengalaman aku memang betul adanya gitu menurut Bapak seperti itu. Dan emang lebih baiknya reward dan punishment ini kita ubah ke perspektif yang lebih baik kayak gitu. Begitu. Tapi ketegasannya masih ada kayak gitu Pak ya. Dirubah polanya, tapi prinsipnya masih ada. Ya prinsipnya masih ada, jangan dihilangkan. Tindakannya aja gitu yang dibedakan. Karena Rasul kan juga mengajarkan misalnya ajarkan anakmu sholat setelah 7 tahun. Kalau tidak mau pukul. Gitu. Pukul di situ kan sebenarnya bukan pukul hakiki, bukan pukul yang sebenarnya. Tapi ditegaskan kan gitu. Iya betul. Dipaksakan dengan proses pendidikan yang lebih baik kan gitu. Saking wajibnya mendirikan sholat itu kan ajaran yang bisa kita contoh gitu ya. Bagaimana menerjemahkannya lebih baik, lebih soft, sesuai dengan zamannya kan gitu. Berarti pengertiannya bukan pukul kekerasan ya, tapi bisa jadi secara sikapnya nih didorong kayak gitu, untuk bisa belajar gitu. Nah Pak, yang selanjutnya nih ada faktor nih Pak. Kalau aku juga mendengar isu nih selain dari isu guru honorer, ternyata ada isu-isu lain, isu-isu lama yang pernah kesorot media, tapi kita mungkin beberapa orang nggak tahu nih. Ternyata ada kasus di mana di Jawa Tengah ada guru matematika Bapak Muhammad Baihaqi yang ternyata dinyatakan nggak lolos seleksi CPNS pada tahun 2019 karena dia menderita difabel netra. Nah ternyata kalau kita berbicara tentang sistem guru nih Pak, kalau seleksinya kan memang melewati CPNS kan. Tapi kalau seleksi itu sendiri nggak menyeluruh dan ternyata memandang fisik kayak gitu, ya ternyata berarti mereka tidak membuka lowongan untuk semua orang dan juga semua orang mempunyai kesempatan untuk jadi guru kayak gitu. Menurut Bapak nih, faktor terjadinya tindakan seperti itu yang dilakukan oleh penyedia layanan atau pemerintah yang ternyata malah membedakan, mendiskriminasi seorang guru. Semua orang pasti punya hak jadi guru kayak gitu. Cuman ternyata adanya tindakan seperti itu malah menutupi kesempatan dia buat menjadi guru kayak gitu. Menurut Bapak faktor terjadinya hal kayak gitu dan gimana nih harusnya pemerintah sendiri buat menindaklanjuti hal itu kayak gimana tuh Pak? Ya, pemerintah itu kan sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab dan komunitas atau orang yang paling kita berikan kepercayaan ya untuk mengemban amanah kehidupan berbangsa ini. Dan mereka tidak sendirian gitu. Ada banyak ahli, ada banyak pakar kan itu. Digodok semuanya peraturan perundang-undangan lewat DPR misalnya. Kajian sangat panjang gitu. Sementara saya berpandangan positif gitu bahwa aturan sudah punya pertimbangan yang sangat panjang gitu. Kalau terjadi kasus ada orang yang tidak lolos CPNS padahal kompetensinya bagus ya mungkin ada salah menafsir, dugaan saya ada salah menafsir dalam misalnya bahwa orang itu harus sehat jasmani dan rohani. Salah menafsir dan mungkin tidak didapatkan peraturan teknisnya, juklak dan juksnisnya. Sehingga terjadi kebingungan dan tidak ada solusi berkepanjangan gitu. Harapan kita ke depan bahwa karena ini hak setiap anak bangsa ya, begitu dia kompeten dan layak menjadi seorang guru kan itu, tapi kan harus diberikan kesempatan gitu. Tanpa melihat cacat fisik misalnya. Tentu ada kalkulasi-kalkulasi, ada hitungan-hitungan gitu. Pertimbangannya juga. Dan kadang-kadang kan dibutuhkan ya misalnya orang difabel itu juga banyak di kita gitu yang juga butuh proses pendidikan. Nah orang-orang seperti ini yang kompeten mungkin bisa diambil hikmah dan dari pengalaman perjalanan dia gitu. Walaupun tentu secara konseptual saya yakin pemerintah sudah menyiapkan itu. Berarti perlu dipertegas lagi nih regulasinya kan gitu Pak? Mungkin regulasinya dipertegas, diterjemahkan gitu. Kalau terjadi solusinya seperti apa gitu kan. Jadi ini kan kasus ya, saya pikir agak sulit untuk digeneralisir ya. Iya benar. Sifatnya kasuistis.
Mudah-mudahan ke depan lebih baik, harapan kita. Semoga deh ya. Berarti sebenarnya kasus ini hanya salah satu nih Pak. Bisa jadi ada kasus-kasus yang lain yang ternyata enggak ke sorot media kayak gitu. Namun juga bisa kita bisa kita cegah gitu dengan cara kita berharap bahwa pemerintah sendiri mempunyai pertegasan di peraturannya atau di regulasinya CPNS untuk bisa mempertegas dan tidak adanya salah paham seperti itu ya Pak, untuk tidak adanya diskriminasi guru. Lalu juga kalau berbicara tentang ini nih Pak, upah dari seorang guru honorer kayak gitu. Kita juga tahu bahwa ternyata guru honorer sendiri upahnya emang kecil kayak gitu. Bahkan jauh dari kata cukup kayak gitu. Sekitar 300.000 per bulan ya, betul Pak? Dan bahkan yang paling miris nih Pak, faktanya ternyata pinjol terbanyak adalah guru honorer, adalah guru. Kita juga tahu alasannya bahwa ternyata kenapa gitu, guru banyak nih pinjol. Kita juga tahu alasan mengapa ternyata upahnya yang kurang gitu untuk mencukupi kehidupan beliau selama 1 bulan. Lalu dan hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, gak ada perubahan sama sekali. Tetapnya 300 gitu. Padahal banyak banget aduan-aduan dari guru juga yang ternyata banyak banget tupoksi dia. Tapi jadi gajinya sedikit tapi tugas dia Masya Allah banyaknya kayak gitu. Menurut Bapak nih, gimana sih sebagai seorang guru dan dosen ya, bagaimana sikap dari kita untuk menanggapi kenapa kayak gitu, atau mungkin seharusnya bagaimana gitu tindakan dari pemerintah untuk menindaklanjuti upah dari guru honorer tersebut gitu. Iya, ketentuan UMR dan UMK kan itu dari pemerintah. Iya. Ya. Berdasarkan riset pasar, artinya bahwa ketika ditentukan oleh pemerintah UMK di satu kabupaten berapa, UMR di tingkat Indonesia berapa, itu berdasarkan pertimbangan riset kan dari para ahli. Gitu. Nah, ketika ada suatu lembaga memberikan honor di bawah itu, nah mungkin ada miss nih. Apakah UMR dan UMK ini hanya berlaku untuk oleh negara maksudnya, untuk karyawan yang sudah ditetapkan, yang sudah dijadikan ASN misalnya gitu. Berarti harus ada penjelasan tentang gaji honor, standarisasinya seperti apa. Dan yang dimaksud guru honor itu seperti apa, ya kan gitu. Karena kalau kami di swasta gitu kan, memang UMR dan UMK itu menjadi ukuran, gitu. Jadi ukuran yang harus kita target, kita kejar ya, biar tidak terlalu jauh misalnya gitu. Sehingga kita bisa mengukur gitu di swasta itu. Apakah yang dimaksud guru honor itu guru swasta gitu, atau guru honor itu guru yang mengajar di negeri yang belum diangkat gitu. Iya, betul. Berarti ke depan kalau memang itu berkepanjangan harus ada ketentuan, misalnya standarisasi UMK dan UMR plus standarisasi tenaga kerja honor gitu. Saya kan tidak tahu soal itu. Gitu. Karena belum pernah jadi guru honor. Oh, belum pernah. Aku tadi sempat mau bertanya nih, apakah Bapak punya pengalaman menjadi guru honorer sebelumnya gitu, sebelum diangkat kayak gitu. Sebenarnya guru honorer itu ada pada periode keberapa sih Pak sebenarnya? Kalau misalnya Bapak tidak pernah mengalaminya gitu, berarti baru-baru ada tahun-tahun ini gitu, tahun-tahun terdekat ini. Mungkin guru gitu. honor itu dari dulu juga ada. Cuman tadi kan harus ada kejelasan hukum. Berarti harus ada ketentuannya, undang-undangnya, peraturannya. Guru honor itu apa dan siapa di mana kan gitu. Kalau di swasta kan itu tidak ada. Saya pikir kita begitu ada proses rekrutmen gitu, ada sebuah komitmen kan gitu. Oh, ini loh kemampuan kami gitu. Bahkan ada satu lembaga pendidikan yang lebih kecil mungkin daripada guru honor yang tadi diceritakan gitu. Tapi karena memang sudah komitmen dan terpanggil dan dia melakukan pekerjaan ini karena terpanggil dan tanggung jawab, hampir itu diabaikan dengan sebuah keyakinan dia mendapatkan rezeki dari sisi yang lain seperti itu. Padahal dari Indonesia sendiri ya kita nggak menampik bahwa Indonesia masih butuh guru kayak gitu. Tapi kenapa
ternyata tidak menyeluruh gitu hak dan kewajibannya gitu untuk bisa dapat yang sesuai seperti itu. Itu yang paling dimiriskan sih sebenarnya. Mungkin ini masih menjadi PR pemerintah sendiri gitu ya. Semoga mungkin dengan menonton ini bisa menjadi pembelajaran juga ya gitu. Mudah-mudahan. Ya, Pak, nih sebaiknya dari sikap mahasiswa atau bahkan sikap guru nih untuk menanggapi terkaitnya diskriminasi guru yang terjadi di sekitar kita, gimana sih menurut Bapak sebaiknya kita cegah dan tindakan apa aja gitu, sikap kita apa yang sehingga kita bisa mencegah hal itu nggak terjadi lagi di kemudian hari kayak gitu. Di tingkat perguruan tinggi maksudnya? Iya, di tingkat guru maupun dosen. Guru maupun dosen. Saya pikir pertama lembaga harus membuat aturan, tata tertib gitu. Tata tertib. Ya, di mana aturan tata tertib ini disosialisasikan yang harus menjadi panduan guru, panduan para wali santri dan peserta didik kan gitu. Itu acuannya gitu. Itu yang juga harus dibuat oleh kita di setiap lembaga menerjemahkan aturan itu. Kalau itu ada berarti orang kan ada kesiapan mental gitu ketika masuk ke satu lembaga. Oh, ini ada aturannya loh. Ada kejelasannya begitu ya. Betul. Itu kan penting gitu SOP. Betul SOP ya. Benar. Ternyata Pak, kita udah banyak banget nih, udah banyak ngobrol-ngobrol dan bahkan udah berapa menit ini ya, wah kayaknya nggak cukup juga, tapi karena kita perlu mengakhiri ini dan Bapak makasih banyak. Ternyata kita sudah selesai di penghujung acara. Dan saya ucapkan juga makasih banyak untuk penonton Unilam di rumah yang menonton dari awal hingga akhir. Semoga mendapat sedikitnya manfaat dari podcast kita hari ini. Saya Nisrina Windiani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten Unilam selanjutnya. Oh iya Pak, kita kebetulan hari ini memperingati Hari Guru tanggal 25 November. Aku punya 2 pertanyaan nih buat Bapak tentang guru juga. Yang pertama itu pesan untuk guru di luar sana nih. Bagaimana Pak? Oh iya, sahabat guru Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024 ya. Semoga menjadi guru hebat dan guru yang sukses. Di hadapan kita tantangan yang sangat luar biasa. Tapi ingat, generasi kita itu lebih penting daripada tantangan itu. Selamat dan sukses. Nah, selanjutnya nih Pak, harapan untuk generasi muda, baik dari siswa maupun mahasiswa, gimana sih yang seharusnya mereka bersikap kepada guru maupun dosen? Begitu. Oh iya, anak-anakku generasi Indonesia dan mahasiswa ya, zaman boleh berubah gitu, zaman boleh berubah, tapi prinsip tidak boleh berubah gitu. Maka harapan kami sebagai guru, anak-anakku sekalian, berpikir positif tentang gurumu. Pastikan taat dan ikut apa petua-petua gurumu, balaslah kebajikan dengan kebajikan. Bahkan Rasulullah mengajarkan membalas keburukan dengan kebajikan. Itu tingkat tinggi itu kan. Minimal anak-anakku sekalian membalas kebaikan dengan kebaikan.